Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum kita mulai untuk belajar kitab Taisirul Khalaq ini, lebih dahulu kita hadiah Fatihah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarga dan sahabatnya, dan kepada para tabi'in, tabi'in dan seluruh ulama-ulama baik salaf maupun khalaf, terkhusus kepada guru-guru kita semuanya dan kepada pengarang kitab ini yaitu Hafidz Hasan Al-Mas'udi Al-Azhari. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asma Allah, sifate Allah Ar-Rahmani, zat kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimatun, utawi iki pembukaan. Alhamdu utawi sekabihaning puji, lillahi iku tetep kagungane Allah. Sifate Allah Al-Karimi, zat kang maha mulya, Al-Khallaqi tur zat kang akeh oleh nyiptakake. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim, wassalamu lan keselamatan ala sayyidina iku muga tetep ing ngatasé bendoro kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad, al-mab'uthi kang diutus sapa Nabi Muhammad, oleh diutus litatmimi makarimil akhlaqi, krana nyempurnaake pira-pira akhlak kang mulya, wa ala alihi lan muga tetep ing ngatasé keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa ashabihi lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi, majaro ing dalam selagine lumaku qalamut talkhisi apa pulpene ngringkes wal bayani lan jelasno ala sifatil auraqi ing atase pira-pira sifate kertas. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha mulia sekaligus Tuhan yang banyak menciptakan makhluk. Jadi al-khallaq itu memakai sifat mubalaghah yang mana maknanya itu sangat banyak sekali menciptakan, atau kalau dalam sifat menggunakan mubalaghah berarti sangat ya. Jadi Allah itu zat yang sangat banyak menciptakan makhluk di dunia ini. Tidak hanya makhluk, apapun itu semua diciptakan, entah itu yang baik atau yang buruk, entah itu yang kita suka atau yang tidak suka, semua itu diciptakan oleh Allah. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Jadi salah satu tujuan Nabi Muhammad diutus adalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak umatnya. Dan pada saat itu Nabi Muhammad ketika diutus di Mekah khususnya, kondisi masyarakat Mekah itu adalah orang yang akhlaknya itu kurang baik. Jadi begitu Nabi diutus, akhlak-akhlak jahiliyah yang dibawa dari nenek-nenek moyang mereka itu semua dirubah oleh Nabi Muhammad. Seperti halnya mereka orang jahiliyah tidak suka terhadap anak perempuan, sehingga ketika ada bayi perempuan mereka langsung mengubur hidup-hidup. Dan diantaranya juga mereka itu memuliakan Ka'bah, menghormati Ka'bah. Tetapi cara menghormatinya itu keliru. Jadi banyak sekali dulu orang
yang ada di sekitar Ka'bah itu ketika tawaf itu tidak memakai pakaian atau memakai tapi pakaiannya sangat terbuka. Nah, Nabi Muhammad diutus tidak lain untuk memperbaiki moral kaum jahiliyah pada saat itu. Amma ba'du, anapun ing dalam sakwuse basmalah hamdalah sholawat salam fahadza mongko utawi iki kitab mukhtasaron iku kitab ringkesan fi ilmil akhlaqi kang tetep ing dalem jelasake ilmu akhlak ad-diniyati kang bangsa agama. Jadi lafadz akhlak itu jamak, makanya sifatnya itu menggunakan muannas ad-diniyah. Jadi akhlak dari kata khuluq mufradnya. Wada'tu nulis sapa ingsun hu ing mukhtasar litulla bisanati kanggo pira-pira santrine taun al-ula kang pertama al-azhariyah kang bangsa Fakultas Azhar. Wasamaitulan ngarani sapa ingsun hu ing mukhtasar Taisirul Khallaqi ing aran kitab Taisirul Khallaq fi ilmil akhlaq kang tetep ing dalem nerangake ilmu akhlak. Fakultu mengko matur sapa ingsun wabillahi lan kelawan Allah al-ismatu utawi pangreksa wabiyadihi lan iku tetep ing dalem astane Allah itmamun nikmati utawi kesempurnaane kenikmatan. Jadi kitab ini itu tergolong kitab mukhtasar. Mukhtasar itu artinya ringkasan. Kalau ringkasan berarti Hafidz Hasan Al-Mas'udi ini menukil dari beberapa kitab-kitab akhlak yang notabene lebih besar lagi. Jadi mungkin kitab A diambil sebagian, kitab B diambil sebagian, kemudian digabunglah, kemudian diringkas menjadilah kitab Taisirul Khallaq ini. Dan kitab ini meskipun kecil tetapi levelnya itu level Azhar, sehingga apa? Kitab ini diperuntukkan dan dipelajari untuk mahasiswa-mahasiswa Fakultas Al-Azhar pada tingkatan semester pertama. Jadi kalau kita belajar ini berarti sudah setara dengan pelajaran yang ada pada Fakultas Al-Azhar. Ini sangat membanggakan sekali ya, kita bisa belajar kitab ini, berarti seolah-olah kita juga menjadi mahasiswa Al-Azhar. Ya meskipun semester awal. Jadi semester awalnya sana ya mungkin jauh sekali dibanding tingkatan semester yang ada di Indonesia. Ilmul akhlaki utawi kang aran ilmu akhlak ibaratun iku tetembungan an qawaida saking pira-pira kaidah yu'rafu kang dikawruhi biha kelawan qawaid sholahul qalbi apa baguse ati wasairul hawasilan, ini ada salah penulisan nggih, wasairul hawasi setelah wawu ada alifnya, lan sekerine pira-pira panca indra. Wa maudhu'uhu utawi temane ilmul akhlak, al akhlaku iku akhlak min haitsu at-tahalli saking sekirane utawi min haitsu tahalli saking sekirane utawi maes-maesi bimahasiniha kelawan pira-pira kebagusane akhlak wat takhallilan ngedoi an qabaihiha saking pira-pira kealanane akhlak. Wasamratuhu lan utawi buahe ilmul akhlak iku sholahul qalbi iku bagusi ati wasairul hawasi lan sekerine pira-pira panca indra fit dunya ing dalam dunya wal fauzulan kabejanan bi'a'lal maratibi kelawan dubure pira-pira
pangkat fil akhirati ing dalam akhirat. Ilmu akhlak pengertiannya atau definisinya yaitu sebuah kaidah-kaidah untuk memperbaiki hati seseorang dan meliputi seluruh panca inderanya. Jadi kalau kita ingin tahu apakah hati kita berakhlak baik atau belum, budi pekerti kita apakah sudah mencerminkan akhlak yang baik atau belum, kita harus belajar kaidah-kaidahnya dulu. Ya, sama seperti kita ingin belajar tentang hukum. Ya, kita ingin tahu hukum melakukan ini apakah boleh atau tidak, halal atau haram, haram atau wajib atau sunnah, ya, kita harus mengetahui tentang kaidah-kaidahnya. Itu kita bisa belajar tentang ilmu fikih atau ilmu usul fikih terlebih dahulu. Itu semua adalah kaidah yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Kemudian tujuan mempelajari ilmu akhlak itu apa? Tujuannya agar untuk menjadikan hati ini lebih baik lagi, menjadikan anggota tubuh kita agar lebih tertata, tertanamkan akhlak yang baik. Agar apa? Tujuannya memperoleh keberuntungan di dunia dan derajat yang tinggi di akhirat kelak. At-taqwa utawi iki kubab ing dalam nerangake takwa. Hiya utawi takwa imtitsalu awamirillahi, iku nglakoni pira-pira perintah Allah azza maha luhur sinten Allah, wa jalal lan maha agung sinten Allah, wajidina bunawahi lan ngedohi pira-pira larangane Allah, sirron ing dalam tingkah samar, wa alaniyat lan ing dalam tingkah ngedeng. Fala tatimu mongko ora bisa sempurna apa takwa illa bitakhalli, kejaba kelawan ngedohi angkuli radhilatin saking saben-saben perkara kang asor, wa tahallilan pepaes bikulli fadilatin kelawan saben-saben perkara kang utama. Fahiya mongko utawi takwa iku at-tariqu iku dalan allazi kang man utawi sapane wong salaka kang ngambah sapa man hu ing allazi ihtada mongko oleh pituduh sapa man. Wal urwatulan tali al-wusqa kang kuat allati kang man utawi sapane wong istamsaka kang amrih cecekelan sapa man biha kelawan allati naja mongko selamat sapa man. Takwa itu apa? Takwa itu yaitu kita berusaha untuk melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik lewat firman Allah ataupun lewat lisan Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harus melakukannya secara tersembunyi dalam keadaan sendiri ataupun secara terang-terangan. Di takwa itu tidak ada bedanya, meskipun kita sedang sendirian atau kita sedang bersama orang lain, kita dilihat orang atau tidak dilihat orang, itu sama saja kita lakukan. Jadi tidak bisa dinamakan takwa kalau kita itu hanya melakukan pas ada orang saja dengan niat supaya dipuji atau disanjung. Itu belum memasuki definisi takwa yang sesungguhnya. Kemudian takwa itu tidak bisa kita raih dan tidak bisa sempurna kecuali syaratnya satu, yaitu mengkosongkan atau menjauhi segala bentuk keburukan dan menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan. Jadi syarat takwa yang sesungguhnya itu sangat berat sekali. Jadi bayangkan, hidup kita harus kita gunakan dengan hal yang positif, kemudian hal-hal yang negatif kita jauhi, kita tinggalkan. Kemudian takwa adalah sebuah jalan, dan barang siapa yang mau melangkah pada jalan itu maka otomatis orang tersebut akan mendapat hidayah. Kemudian takwa
juga merupakan tali yang sangat kuat, dan barang siapa yang mau berpegangan dengan tali tersebut maka dia akan selamat. Selamat dari apa? Selamat fid dunya wal akhirah. Jadi kunci orang selamat ketika mau berpegang dengan takwa. Wa asbabuha utawi pira-pira sebab-sebab takwa katsiratun iku akeh. Minha iku setengah sangking asbab ayyulahidha utawi arep yen to memperhatikno sapa wong. Ayyulahidha utawi yen to merhatikno al insanu sapa menungso annahu ing sak temene insan abdun iku kawula zalilun kang asor. Wa anna rabbahu lan sak temene pangerane insan iku qawiyun iku zat kang maha kuat, azizun tur maha mampu kuasa. Wala yang bagilan ora sayukjo lil zalili kedue wong sing ino utawa kedue wong sing asor ayyasia apa yen to durakane sapa azzalil al-aziza ing zat kang maha agung, maha kuat. Li anna nasiyatahu karena sak temene nyawane az-zalil iku biyadihi iku ana ing dalem astane al-aziz. Sebab-sebab atau yang memicu seseorang untuk menguatkan ketakwaan dalam hatinya, yang pertama yaitu dia harus menyadari bahwa dia adalah hamba yang hina dan dia memiliki Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa yang tidak layak dan tidak pantas untuk didurhakai atau tidak pantas untuk kita berbuat maksiat. Bagaimana bisa seorang yang maha lemah bermaksiat kepada zat yang maha perkasa? Ya, pasti kalah. Di sisi lain, Allah itu adalah zat yang telah memegang ubun-ubun kita, yang mana ubun-ubun ini adalah tempat nyawa kita keluar. Jadi suatu kapanpun Allah menghendaki seseorang untuk dicabut nyawanya, maka orang tersebut tidak bisa untuk mengelak. Karena apa? Karena li'anna nasyatahu biyadihi, karena nyawanya itu ada di genggaman tangan Tuhannya itu. Jadi tidak bisa macam-macam. Nah, kalah telak. Wa min halin iku setengah sangking asbab ayat zakkar utawi yen to eling sapa wong ihsanallahi ing kebagusane Allah ilaihi maring man fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah. Waman utawi sapane wong kana iku ana sapa wong iku kadzalika kaya mengkono tazakkur iku au ya tazakkar ihsanallah layam bagi ora sayukjo apa antujhada apa yen to diangasi nikmatuhu apa nikmate Allah. Sebab ketakwaan yang nomor 2 yaitu seseorang harus selalu mengingat kebaikan Allah pada dirinya dalam segala kondisi. Jadi kondisi senang atau kondisi susah kita harus tetap ingat bahwa Allah itu adalah zat yang maha baik kepada kita. Jadi kalau kita diberikan nikmat, kita harus ingat bahwa nikmat itu adalah pemberian Allah. Kalau kita lagi diberi cobaan, bahwa ingatlah bahwa cobaan itu masih bisa kita atasi dan masih banyak nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan sebelumnya. Jadi dengan cobaan yang hanya segitu, kita harus selalu ingat bahwa nikmat Allah lebih besar. Jadi tidak pantas kalau kita mengingkari kenikmatan Allah yang sebegitu banyaknya. Wa min halan iku setengah saking asbab ayat zakkar utawi arep yen to eling sapa wong al mauta ing mati li anna man karana sak temene wong alima, itu salah tulis ya, alima taknya buang, alima kang ngerti sapa man annahu ing sak temene man saya mutu iku bakal mati sapa man
Wa annahu lan satemene kelakuan laisa iku ora ana amamahu iku tetep ing dalem ngarepane wong ilal jannatu apa kejaba neraka apa kejaba swarga awin naru utawa neraka bahasa mongko iku ndorong hu ing man zalika apa mengkono-mengkono alima annahu sayamut ila akhirih dorong ilal a'mali maring pira-pira amal as-sholihati kang bagus hasabal istitaati ing dalem miturute kemampuan. Wa minal a'mal as-sholihah hasabal istitaah ini kesalahan ya, itu dibuang langsung bawahnya. Wa minal a'mali lan iku setengah saking pira-pira amal as-sholihati kang bagus musa'adatul muslimina utawi nolongi pira-pira wong Islam. Wa nazaru lan ningali ilaihim maring muslimin bi'ainil adfi kelawan meripat kawelasan warahmati lan tegese kawelasan khususan kelawan luweh-luweh idza sabaqa ing dalem nalikane disi minhum saking al muslimin ihsanun apa gawe bagus ilahi maring man. Sebab ketakwaan yang berikutnya yaitu seseorang mengingat kematian, karena orang yang ingat bahwa dirinya akan mati dan dia tahu bahwa setelah mati tidak ada pilihan kecuali antara masuk surga atau neraka, maka apa? Maka yang terjadi hal demikian bisa mendorong seseorang untuk berbuat amal yang baik. Karena pilihannya cuma dua, mau masuk surga atau mau masuk neraka. Ya otomatis sebagai orang yang punya akal waras ya ingin masuk surga. Kalau ingin masuk surga, otomatis pilihannya apa? Pilihannya yaitu berbuat amal yang soleh sehingga melahirkan ketakwaan. Nah, di antara contoh amal-amal yang soleh yaitu apa? Di antaranya yaitu membantu kaum muslimin, membantu sesama saudara muslim. Itu dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang membantu satu permasalahan orang muslim, maka Allah akan membantu kembali kesusahan-kesusahan dia. Kemudian tidak hanya membantu, seseorang yang menatap saudara muslimnya dengan tatapan yang penuh cinta, tatapan penuh rahmat, itu pun juga termasuk kategori berbuat amal yang soleh, berbuat amal yang baik. Lebih-lebih ketika apa? Ketika mereka yang lebih dahulu berbuat baik kepada kita balas kebaikan mereka. Wa amma samratuha anapun utawi buai takwa fasa'adatu darini mongko iku kabejanan dunya akhirat. Amma fit dunya anapun utawi kabejanan ing dalam dunya fartifa'ul qadri. Salah tulis ya. Fartifa'ul qadri mongko iku keangkate derajat wa jamalus sitilan baguse jeneng wa zikrilan sebutane waqtisabul mawaddatilan numpreh kasih sayang minan nasi saking menungso lianna sahibat taqwa karena sak temene wong takwa yang zumu iku ngegungno hu ing sahib al asawiru sapa pira-pira wong cilik wayaha bulan nyegani lan wedi hu ing sahibat taqwa al akabiru sapa pira-pira wong gedhe wayara lan ningali hu ing sahibut taqwa sapa kullu akilin sapa saben-saben wong sing duweni akal annahu ing sak temene sahibat taqwa al aula iku wong kang luweh-luweh bil birri iku wong kang utama bil birri kelawan diapii wal ihsan lan tegese dibagusi. Orang yang berbuat takwa pasti akan memperoleh buahnya.
Buah dari ketakwaan ada dua, yaitu satu kebahagiaan di dunia, yang kedua kebahagiaan di akhirat. Adapun kebahagiaan di dunia diantaranya yaitu orang tersebut, orang yang bertakwa akan diangkat derajatnya di sisi masyarakat, di mata masyarakat. Namanya juga harum, sebutannya juga baik. Kemudian dia memperoleh kasih sayang dari seluruh manusia. Karena dia orang baik pasti akan disayang sesama orang lainnya, sesama manusia. Li'anna sahibat taqwa ya'zumuhu al-asghir. Orang yang takwa akan diagungkan oleh orang kecil, akan dihormati, sedangkan orang-orang besar, orang yang berpangkat akan segan. Kemudian orang ketika berakal sehat, menganggap orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang paling utama, yang harus diutamakan dalam hal untuk dibaiki, dalam hal untuk diperlakukan yang lebih istimewa lagi. Itu adalah buah ketakwaan ketika di dunia. Wa amma fil akhirati, lan anapun ing dalam akhirat, fan najatu mongko utawi keselamatan minan nari saking neraka, wal fauzulan kabejanan bidukhulil jannati kelawan mlebu swarga, wa kafalan cukup al muttaqina ing pira-pira wong takwa syarafan apane kemuliaane apa annallaha satamani Allah yaqulu iku ngendika sinen Allah fihim ing dalem al muttaqin, ngendikane Allah ing dalem Al-Qur'an innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Innallaha satamani Allah iku ma'al ladzina iku sertane pira-pira wong akeh ittaqau kang padha wedi, kang padha takwa sapa alladzina wal ladzina lan wong-wong akeh hum kang utawi alladzina iku muhsinuna iku padha gawe bagus kabeh. Kemudian keberuntungan orang yang takwa di akhirat kelak yaitu dia akan terselamatkan dari api neraka. Kalau selamat dari api neraka, otomatis dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian cukuplah Allah memuji orang-orang yang bertakwa dalam hal kemuliaannya, bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Dan sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.